Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mu'minina ummatan wasatan liyakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaihim syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran terjemahan Al-Quran metode Al-Huda. Kali ini kita masuk video yang ke-53. Yang kita bahas pada video ke-53 ini kelanjutan dari fiil-fiil yang mabni. Pada video sebelumnya yang ke-52 kita bahas tentang fiil mabni, yaitu fiil madhi. Kali ini fiil yang kita bahas adalah fiil mudhari atau kata kerja bentuk sedang. Pada dasarnya fiil mudhari adalah mu'rab atau bentuk akhirnya bisa berubah-ubah. Tetapi fiil mudhari ada juga yang mabni atau bentuk akhirnya tidak bisa berubah. Fiil mudhari mabni apabila pertama ada nun niswah atau nun perempuan di akhirnya. Itu untuk pelaku atau fa'il hunna dan antunna. Contohnya, pertama yansurna, artinya mereka perempuan menolong. Contoh yang kedua tansurna, artinya kalian perempuan menolong. Kedua fiil mudhari pada contoh di atas mabni karena ada nun niswah atau nun perempuan di akhirnya, yaitu na. Baik pada fiil mudhari yansurna maupun tansurna, yang mana fiil mudhari yansurna fa'il atau pelakunya adalah hunna, dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan sukun huruf akhir serta ditambah na. Sedangkan tansurna fa'il atau pelakunya adalah antunna, dicirikan dengan huruf ta di awal kata dan huruf akhirnya sukun harokatnya serta ditambah na di akhir. Tanda mabni kedua fiil mudhari pada contoh di atas adalah sukun pada huruf ra. Huruf ra inilah huruf terakhir dari fiil karena na di belakang merupakan ciri nun niswah baik untuk hunna maupun antunna. Yang kedua, fiil mudhari mabni apabila bersambung langsung dengan nun taukid atau nun penekanan atau nun penguatan. Contohnya yansurunna. Yang kedua yansurunna. Yang ketiga tansurunna. Yang keempat tansurunna. Yang kelima ansurunna. Dan contoh yang keenam nansurunna. Tanda mabni fi'il mudhari yang bertemu nun taukid yang bentuk hurufnya nun tasdid adalah harokat huruf asli terakhir fi'il tersebut yang terletak sebelum nun taukid. Pada contoh di atas, huruf asli terakhirnya adalah ra yang berharokat fathah dan dhammah. Seperti yansurunna, tanda mabninya fathah di ra, sedangkan yansurunna tanda mabninya dhammah di huruf ra-nya. Catatan, untuk fiil mudhari yang bersambung dengan nun taukid, ciri pelaku atau fa'ilnya dilihat di depannya dan harokat sebelum nun taukid.
apabila ciri pelaku di depannya ya dan sebelum nun taukid fathah, maka pelakunya huwa, seperti yansuronna. Tapi apabila ciri di depannya ya dan sebelum nun taukid dhammah, maka fa'il atau pelakunya hum, seperti yansurunna. Namun apabila ciri di depannya ta dan sebelum nun taukid fathah, maka pelakunya anta, seperti tansuronna. Tetapi apabila ciri di depannya ta dan sebelum nun taukid dhammah, maka fa'il atau pelakunya antum, seperti tansurunna. Dan apabila ciri di depannya hamzah dan sebelum nun taukid fathah, maka pelakunya ana atau aku, seperti ansuronna. Tapi apabila ciri di depannya nun dan sebelum nun taukid fathah, maka fa'il atau pelakunya nahnu, seperti nansuronna. Sekarang kita masuk latihan menyebutkan tanda mabni dari fi'il mudhari'. Pertama, fala tamutunna illa wa antum muslimuna. Kata yang pertama dan kedua tulisannya bersambung, yaitu fala. Yang pertama fa artinya maka, yang kedua la artinya janganlah. Kemudian kata yang ketiga dan keempat juga tulisannya bersambung, yaitu tamutunna. Kata yang pertama tamutu artinya kalian mati, yang kedua na artinya sekali-kali. Kemudian kata yang kelima illa artinya kecuali, yang keenam wa artinya dan, yang ketujuh antum artinya kalian, dan yang kedelapan muslimuna artinya orang-orang yang memeluk agama Islam atau berserah diri. Yang kita bahas pada latihan yang pertama ini, fi'il mudhari' yang mabni adalah tamutu. Mabninya fi'il mudhari' seperti tamutu karena di belakangnya ada nun taukid atau nun tasydid. Tanda mabni fi'il mudhari' seperti tamutu adalah dhammah di huruf ta di belakang. Sedangkan fa'il atau pelaku dari fi'il mudhari' tamutu adalah antum atau kalian, dicirikan dengan huruf ta di awal kata dan dhammah sebelum nun taukid, yaitu di huruf ta. Lalu kita masuk latihan yang kedua, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarina. Kata yang pertama al-haqqu artinya kebenaran. Lalu yang kedua min artinya dari. Kemudian kata yang ketiga dan keempat dua kata tulisannya bersambung, yaitu rabbika. Yang pertama rabbi artinya Tuhan, yang kedua ka artinya mu. Kemudian kata yang kelima dan keenam juga tulisannya bersambung, yaitu fala. Yang pertama fa artinya maka, yang kedua la artinya janganlah. Kemudian kata yang ke-7 dan ke-8 dua kata tulisannya bersambung, yaitu takunanna. Yang pertama takuna artinya kamu menjadi. Lalu yang kedua na artinya sekali-kali. Kemudian kata yang ke-9 min artinya dari, dan kata yang ke-10 al-mumtarina artinya orang-orang yang ragu. Pada latihan yang kedua ini fi'il mudhari' yang mabni adalah takuna. Mabninya fi'il mudhari' seperti takuna karena ada nun taukid di belakangnya atau sesudahnya. Dan tanda mabni fi'il mudhari' seperti takuna adalah fathah, yaitu di huruf akhir, di huruf nunnya.
sedangkan pelaku atau isim kana pada kata takuna adalah anta, dicirikan dengan ta di awal kata dan harokat fathah sebelum nun taukid, yaitu di huruf nunnya. Kemudian kita masuk latihan yang ketiga, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Kata yang pertama wa artinya dan, lalu yang kedua la artinya janganlah. Kemudian kata yang ketiga tankihu artinya kalian menikahi. Pada kata tankihu mengandung arti kalian, dicirikan dengan huruf ta di awal kata dan waw sukun serta alif di akhir kata. Kemudian kata yang keempat al-musyrikati artinya wanita-wanita musyrik. Lalu yang kelima hatta artinya sampai atau sehingga, dan kata yang keenam yu'minna artinya mereka beriman. Pada kata yu'minna mengandung arti mereka, dicirikan dengan ya di awal kata, huruf akhir sukun di huruf nun pertama dan ditambah na atau nun berharokat fathah di akhir kata. Yang kita bahas fi'il mudhari yang mabni pada latihan yang ketiga ini adalah yu'minna. Mabninya fi'il mudhari seperti yu'minna karena ada nun niswah atau nun perempuan di akhir kata, yaitu na. Nun berharokat fathah di akhir kata. Dan tanda mabni fi'il mudhari seperti yu'minna adalah sukun di huruf nun pertamanya. Sedangkan fa'il atau pelaku dari fi'il mudhari yu'minna adalah hunna, mereka perempuan, dicirikan dengan huruf ya di awal kata, lalu huruf akhirnya nun berharokat sukun ditambah dengan na atau nun berharokat fathah. Kemudian kita masuk latihan yang keempat, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in. Kata yang pertama wa artinya dan, lalu yang kedua al mutallaqatu artinya wanita-wanita yang ditalak atau diceraikan. Kemudian kata yang ketiga yatarabbasna artinya mereka menunggu. Pada kata yatarabbasna mengandung arti mereka, dicirikan dengan ya di awal kata, huruf akhir sukun ditambah na. Kemudian kata yang keempat, kelima dan keenam, tiga kata tulisannya yang bersambung. Pertama bi artinya dengan, kedua anfusi artinya diri-diri, dan kata yang ketiga hinna artinya mereka. Kemudian kata yang kedelapan salasata artinya tiga atau tiga kali, dan kata yang kesembilan quru'in artinya kuru atau suci ataupun haid. Pada latihan yang keempat ini, fi'il mudhari yang kita bahas adalah yatarabbasna. Fi'il mudhari seperti yatarabbasna mabni karena ada nun niswah atau nun perempuan di akhir kata. Dan tanda mabni dari fi'il mudhari yatarabbasna adalah sukun di huruf akhir aslinya, yaitu di huruf shad. Sedangkan fa'il atau pelaku dari fi'il mudhari yatarabbasna adalah hunna, mereka perempuan, dicirikan dengan huruf ya di awal kata, lalu huruf akhir yaitu shad berharokat sukun ditambah dengan na, nun berharokat fathah. Kemudian kita masuk latihan yang kelima, wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Kata yang pertama wa artinya dan, lalu yang kedua la artinya tidak, yang ketiga yahillu artinya dia boleh. Pada kata yahillu mengandung arti dia, dicirikan dengan huruf ya di awal kata. Kemudian kata yang keempat dan kelima, dua kata tulisannya bersambung, yaitu lahunna. Yang pertama la artinya bagi,
kedua hunna artinya mereka. Kemudian kata yang keenam an artinya untuk. Lalu kata yang ketujuh yaktumna artinya mereka sembunyikan. Pada kata yaktumna mengandung arti mereka, dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan huruf akhirnya sukun, yaitu di mim ditambah dengan na, nun berharokat fathah. Kemudian kata yang kedelapan ma artinya apa yang kesembilan khalaqa artinya dia menciptakan. Pada kata khalaqa mengandung arti dia, dicirikan dengan harokat fathah di akhir kata, yaitu di huruf qafnya. Lalu kata yang ke-9 Allahu artinya Allah, yang ke-10 fi artinya dalam, yang ke-11 dan ke-12 dua kata tulisannya bersambung, yaitu arhamihinna. Yang pertama arham artinya rahim-rahim, yang kedua hinna artinya mereka. Pada latihan yang kelima ini, fi'il mudhari' mabni yang kita bahas adalah yaktumna. Mabninya fi'il mudhari' seperti yaktumna karena ada nun niswah atau nun perempuan di belakangnya. Lalu tanda mabni seperti fi'il mudhari' yaktumna adalah sukun di huruf akhir, yaitu di mim. Sedangkan fa'il atau pelaku dari fi'il yaktumna adalah hunna atau mereka perempuan, dicirikan dengan huruf ya di awal kata, lalu huruf akhirnya mim berharokat sukun ditambah dengan na atau nun berharokat fathah. Itulah video pembelajaran kita yang ke-53 terkait dengan fi'il yang mabni, yaitu fi'il mudhari'. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ikuti video-video kami berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.